biasanya itu sarana prasarana di kelas. Kelas. Nah, kayak infokus, kayak kursi mungkin suka rusak, dan juga kayak kipas angin yang tidak hidup, bukan hidup tapi berputar saja, tidak ada baling-balingnya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man saru ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di acara podcast Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang dimana acara podcast ini merupakan kolaborasi antara Komisi 3 dan Komisi 4 Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu dari HMPPAI. Untuk itu kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita persilakan untuk beliau untuk memperkenalkan diri. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahman Zaki. Saya selaku Sekretaris Umum HMPPAI periode 2024-2025. Baik, Saudara Zaki. Sebelum kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan, kami tanya dulu, bagaimana kondisi perkuliahan? Alhamdulillah, kalau untuk sampai saat ini alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Menurut saudara, bagaimana sistem pendidikan yang ada di UIN Imam Bonjol ini? Baiklah, kalau untuk sistem pendidikan yang ada di UIN Imam Bonjol ini, yang mana kalau dari saya pribadi, saya lihat memang udah bagus, cuman ada beberapa yang butuh kita perhatikan lagi dan yang butuh kita perbaiki lagi. Yang mana yang kita lihat banyak sistem pendidikan ataupun cara pendidikan seorang guru, seorang dosen dalam mendidik seorang peserta didiknya maupun mahasiswa itu hanya monoton, seperti metode ceramah saja itu. Walaupun itu ada diskusinya, cuman itu lebih kepada mahasiswanya nantinya gitu kan. Jadi mungkin bisa lebih aktif lagi dosen tersebut dalam menyampaikan materi-materi yang akan mereka sampaikan. Baik, saudara. Saudara Zaki kan berasal dari PAI, Betul. Prodi Pendidikan Agama Islam. Menurut saudara, sistem pendidikan di PAI itu apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Menurut Baiklah, terima kasih saudara. Kalau dari saya pribadi, yang mana sistem pendidikan yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam ataupun di prodi PAI, itu alhamdulillah sesuai daripada Al-Quran dan Sunnah. Cuman di sana butuh kita pilih dan pilih, yang mana mungkin ada suatu pemahaman itu butuh kita kaji secara mendalam, dan ada memang bisa kita kaji secara kasat mata. Karena dalam Al-Quran pun itu juga, kita dalam Al-Quran itu ada penafsiran. Jadi kita tidak bisa mempelajari Al-Quran itu secara kasat mata saja gitu. Dengan arti A, artinya itu langsung kita artikan, tidak bisa. Nah, jadi kita butuh mempelajari secara mendalam terkait hal-hal tersebut. Berarti mahasiswa di PAI itu selain dia mendapatkan ilmu dari dosen itu, dia perlu juga belajar sendiri untuk menerima apakah yang datang dari dosen itu sudah sesuai atau belum. Untuk itu sendiri, emang kalau dari kita mahasiswa ya, kita tidak hanya dia tuntut untuk menerima ilmu, namun kita juga untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu tidak hanya dalam perkuliahan, tapi kita juga bisa mencari di luar. Baik itu kita bertanya kepada orang yang lebih pintar daripada kita, baik itu ustadz, kiai, dan lain-lain, terkait ilmu-ilmu yang mungkin itu memang berkaitan dengan agama. Jadi agar apa yang kita pahami, apa yang kita pelajarkan ketika di perkuliahan itu tidak melenceng daripada apa yang seharusnya. Karena kalau kita memahami suatu pembelajaran agama dengan hanya kasat mata, takutnya pemahaman yang dipahami itu tidak sesuai dengan apa yang dituju oleh pemahaman tersebut. Baik, saudara. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan Islam itu ada kaitannya dengan politik. Jadi, politik yang bagaimana yang dimaksud di sini? Baik, saudara. Sedikit ya, kalau terkait pendidikan Islam dengan politik itu sesungguhnya sangat berkaitan. Karena ibarat kata, kalau politik tanpanya ada ajaran Islam, maka politik tersebut akan merajalela ataupun tidak ada arah akan apa yang dilakukan oleh di politik tersebut. Tapi kalau kita berjerumus kepada politik,
tapi kita juga ada memegang ajaran Islam, maka ada penahan kita, ada sebagai landasan kita. Ibarat kata, eh, kalau kita bandingkan dengan ilmu dan harta, ilmu itu ilmu yang menjaga kita, tapi harta kita yang menjaganya. Begitu juga lah, kalau kita dalam berpolitik, kita mempunyai ilmu agama, maka dengan ilmu agama itu sendirilah yang menjaga kita dari perilaku ataupun hal-hal yang nanti itu menjerumuskan kita pada kesalahan. Baik saudara, pada zaman sekarang dapat kita lihat bersama bahwasanya nilai-nilai pendidikan agama Islam itu perlahan-perlahan sudah mulai memudar. Dan di kalangan teman-teman kita, bahkan kita sendiri yang disebut dengan generasi Z atau Gen Z, ajaran agama Islam itu seakan-akan telah mulai asing untuk umat Islam sendiri. Betul. Lalu bagaimana menurut saudara cara kita mengimplementasikan PAI atau pendidikan agama Islam itu pada kalangan Gen Z? Baiklah, terima kasih saudara. Gitu. Kalau dari kami sendiri, mungkin yang berjurusan PAI, yang mana itu nanti jadi guru agama ya, itu untuk Gen Z ini sendiri sebenarnya ada beberapa komponen yang butuh kita perhatikan. Untuk bagaimana pendidikan agama Islam itu tersendiri, itu bisa kita lakukan. Yang pertama, itu pendidikan dari orang tuanya. Yang mana kita ketahui, kita lihatlah kejadian ataupun informasi ataupun isu-isu ataupun yang kita dapatkan pada zaman sekarang. Guru menyalahkan ataupun mengingatkan, menasihati seorang peserta didik itu kena undang-undang ataupun ada penjara ataupun hal lainnya gitu. Di sinilah sebenarnya bagaimana seorang guru, seorang orang tua dalam mendidik anaknya. Kalau orang tua mendidik anaknya itu dengan lemah lembut ataupun dimanja, maka anak tersebut akan terlalu dimanja dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi kalau seorang orang tua itu mendidik anaknya dengan kebenaran, dengan ibaratnya disiplin, baik kalau misalnya anak itu salah, otomatis memang salah gitu. Tidak akan ada pembelaan dari orang tuanya. Yang kedua itu dengan cara pendidikannya. Orang tua udah mendukung daripada anaknya untuk berbuat baik. Pendidikannya juga lagi gitu. Bagaimana kita mengimplementasikannya? Kita carilah, kita masukkanlah ke anak-anak yang mungkin Gen Z sekarang kan suka jadi simple ya orang-orangnya gitu. Mungkin kita bisa masukkan guru-guru itu lebih kepada kreatif dalam mengajarkan. Karena anak Gen Z itu suka bosan gitu. Kita lebih kreatif lagi dalam mengajarkan kepada anak didik pembelajaran apalagi ajaran agama. Yang mana itu mungkin kalau sekarang itu agak cukup membosankan buat anak-anak Gen Z sekarang. Yang ketiga itu dengan masyarakatnya juga. Selain kita dengan orang tua, sekolah kita juga dengan masyarakatnya. Masyarakat di sana kita walaupun kita orang tua kita didik dengan baik, sekolah yang kita masukkan sekolah baik, tapi kalau masyarakatnya juga kayak anak-anak dia kayak masyarakatnya suka beromong kasar, beromong kotor dan melakukan suatu hal yang salah, maka itu bisa berdampak juga kepada anak-anak sekarang. Dan butuh kita ingat kita mungkin juga termasuk Gen Z ya, itu bagaimana kita dalam mengimplementasikan ataupun melakukan daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Itu mungkin kita ada ketika futur-futurnya, baik itu kayak meninggalkan sholat dan lain-lain. Itu bagaimana kita dalam menghadapinya, itulah kita gunanya kita berkumpul, menyatu ataupun meningkar kepada orang-orang soleh. Jadi kalau kita berteman, berkumpul sama orang-orang soleh yang mungkin lebih kurangnya ketika kita jarang sholat, bisa kita diajak gitu. Kita jarang ngaji, bisa kita diajak untuk mengaji. Sekurang-kurangnya gitu. Karena ketika kita berkumpul sama orang-orang ahli maksiat, maka terbangun juga kita dikatakan ahli maksiat. Itu kan udah ada pepatah mengatakan kalau kita berkumpul kepada orang yang perokok, maka itu dia terbangun perokok. Baik, berarti di antara komponen yang saudara Zaki jelaskan tadi, ini faktornya ini memang mempengaruhi sekali, baik itu dari faktor keluarga, sekolah, lingkungan, dan juga siapa yang paling dekat dengan dia. Baik saudara, kami rasa mengenai tentang pendidikan agama Islam sudah terjawab semua. Dan sekarang kita beralih kepada HMPPAI. Menurut saudara, apa kendala yang sering atau yang saat ini sedang dialami oleh semua kepengurusan dan pengurus di dalam HMPPAI? Baiklah, terima kasih saudara. Kalau untuk kepengurusan sendiri,
Itu untuk permasalahannya alhamdulillah tidak ada. Cuman permasalahan kami yang kami alami sekarang itu terkait mungkin sarana prasarana yang kita rasakan, mungkin tidak hanya di PAI saja, itu di ormawa lain pun merasakan. Dan itu terjadi di kami beberapa hari yang lalu. Kami mengadakan acara yang mana kami udah ACC di gedung olah perpus. Dan di gedung tersebut rupanya entah ada kendala miskomunikasi antara pihak kampus UNIF dengan pihak perpus. Jadi acara kami di hari H itu kami diminta cari lokasi lain. Jadi itu kami agak cukup keteteran di sana. Ibaratnya kalau dari kami pribadi, kendala yang sering terjadi baik itu gedung yang harusnya itu untuk mahasiswa, itu digunakan untuk yang lain gitu. Mungkin itu saja. Berarti kalau faktor internal aman ya saudara, mungkin ya faktor dari luar. Baik saudara, beranjak dari jawaban saudara di pertanyaan sebelumnya, dan juga ini merupakan pertanyaan terakhir di sesi kali ini, di mana mengenai aspirasi. Kan kendala yang saudara jelaskan tadi itu mungkin ada dari beberapa pengurus yang menjadikan itu sebagai aspirasinya. Lalu menurut saudara, selain itu ataupun itu boleh juga, apa aspirasi yang paling sering dikeluhkan baik itu dari mahasiswa PAI sendiri ataupun dari yang HMP-nya gitu. Terima kasih saudara. Untuk di PAI sendiri itu kalau untuk kendala ataupun aspirasinya, kalau di kepengurusan mungkin terkait sarana gedung yang mana itu susah untuk kita dapatkan, yaitu kita mahasiswa juga ya. Yang kedua untuk mahasiswa itu sendiri biasanya itu sarana prasarana di kelas. Kayak sound system kayak infocus, kayak kursi mungkin suka rusak, dan juga kayak kipas angin yang tidak hidup, bukan hidup tapi berputar saja, tidak ada baling-balingnya gitu kan. Mungkin itu kalau kendala dari mahasiswa itu. Dan juga ada beberapa mungkin kendalanya kayak dosen-dosen kita ketahui juga ya, dosen-dosen kita mungkin punya kesibukan juga. Jadi banyaknya mahasiswa tuh yang mungkin online ataupun banyak mahasiswa tuh yang dosennya jarang masuk, mungkin saja. Jadi dari semua aspirasi yang telah saudara Zaki paparkan, apakah ada harapan ataupun ya sebuah harapan lah, baik itu kepada fakultas ataupun univ? Baiklah, kalau dari kami pribadi ataupun dari kami HMP lah terkait menanggapi hal itu, kalau masalah fasilitas gedung, mungkin dari kami untuk kedepannya, tidak di kami itu di adik-adik kami nantinya, itu kami minta terkait fasilitas tersebut lebih dijelaskan lagi bagaimana administrasinya. Kalau memang administrasinya di bawah, berarti di bawah. Tapi kalau administrasinya di atas, itu di atas. Dan sampai nanti kita bawa acara besar, tiba-tiba batal dan menimbulkan kerugian yang besar. Kalau untuk sarana prasarana di kelas, itu mungkin kepada pihak fakultas ya, yang mana itu bisa lebih dilihat lagi mungkin apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa di ruangan-ruangan tersebut. Mungkin lah kayak di siang hari panas itu kan, kipas angin tidak hidup, dan AC pun ada tapi tidak hidup juga itu kan. Dan juga kita lihat juga kan sering juga mati lampu nih, mungkin bisa ditindaklanjuti juga terkait listriknya, karena kita tahu kalau AC ini cukup tinggi watt yang diambilnya, maka itu mungkin mempengaruhi daripada listrik tersebut, maka sering mati. Yang kedua kayak dosen-dosen tersebut mungkin bisa ditindaklanjuti ataupun bisa dicari tahu lah kenapa dosen tersebut seperti itu. Mungkin kita berpikir positif kan, kayak memang ada kegiatan ataupun kendala-kendala dari dosen tersebut. Cuman itu bisa sebagai evaluasi juga untuk kita bersama, baik itu mahasiswa maupun dosen, itu kita menjalankan apa yang kita diberikan tugas. Kalau mahasiswa diberikan tugas itu untuk belajar, ya kita belajar. Kalau dosen diberikan tugas untuk mengajar, ya silakan untuk menjalankannya itu mengajar. Dan kami rasa ini merupakan keluhan dan juga harapan dari semua mahasiswa ya, bukan hanya mahasiswa Prodi PAI tetapi seluruh. Memang kita berharap kita datang ke sini dengan niat menuntut ilmu, dan kita berharap juga kita diberikan fasilitas dan juga wadah yang sesuai lah, karena kita berniat untuk menuntut ilmu. Mungkin terima kasih saudara atas jawabannya.
Baik, Alhamdulillah kita telah sampai di sesi penutupan, yang dimana semua pertanyaan telah dijawab oleh Saudara Zaki dengan jawaban yang sangat memuaskan. Untuk itu, kita tutup. Tapi sebelum itu, kita minta dulu dari Saudara Zaki, mungkin bisa memberikan jargon dari HMPPAI. Baiklah, terima kasih pada saudara. Untuk jargon kami, HMPPAI, satu tekad PAI. Takbir, Allahu Akbar. Boleh kita bersama-sama? Boleh, saudara? Ya. HMPPAI, satu tekad PAI. Takbir, Allahu Akbar. Baiklah, kita akhiri episode pada kali ini. Saya Febrian Syalubis, izin pamit undur diri dan minta maaf apabila ada kesalahan, dan kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari anak pribadi. Untuk itu kita akhiri. Semua FTK FIFA Legislativa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.